Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Pak Holidi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Ya. Untuk keluarga sehat ya? Sehat Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Holidi, kita sebagai guru itu tugasnya memang mentransfer ilmu. Mentransfer ilmu itu dari pikiran kita. Jadi di saat kita sehat, keluarga sehat, ngajar pun happy Pak. Iya, betul Pak. Tidak terpikir duit biasanya kalau sudah ngajar enak itu. Hmm, Tapi kalau kita sehat, keluarga ada sehat, ngajar pun enggak, karena pikiran kita. Itulah. Kita mulai Pak Olidi ya. Ya, Insyaallah. Bismillah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Pak, berkenaan dengan perkembangan saat ini ya, perkembangan. Dengar ya suaranya? Iya, dengar Pak. Berkenaan dengan perkembangan saat ini, eh, bagaimana Bapak bisa mengintegrasikan ke materi pembelajaran? Menyesuaikan dengan keadaan zaman seperti menggunakan IT di dalam pembelajaran, Mm-mm. kemudian memberikan tugas-tugas kepada anak itu melalui HP, itu juga bisa Mm-mm. Pak. Misalnya yang Mm. melalui YouTube di dalam kelas, ataupun Mm-mm. melalui Canva membuat video pembelajaran dan lain sebagainya Pak. Iya, iya, oke, oke, oke. Terus ini Pak Uliti, Ya, apa namanya? Di saat Pak Uliti megang komputer itu ya, iya. atau laptop itu, program-program apa saja Pak yang Bapak kuasai Pak? Biasanya saya menggunakan Canva untuk buat video, Pak. Video pembelajaran. Canva ya. Oh, Ya, wah, sudah kekinian ya. Oke. Canva belajar mandiri atau kolaborasi? Alhamdulillah sudah bisa sendiri, Pak. Membuat video, Hmm, kemudian membuat konsep maps itu melalui map Canva. hmm, Kemudian belajar animasi juga, Pak. Bikin animasi animasi, ya. ya, supaya Oke, lebih oke. menarik gitu, Pak kan. Iya. Memang, memang kalau kita membuat sendiri itu Ada ada apa ya, rasa kepuasan Pak. puasan, ya. Iya, puas. Ada kepuasan Iya, tersendiri. ada Apalagi kalau kepuasan. seandainya sampai kepada anak gitu kan. Mm-mm. Terus anak-anak itu juga merasa apa ya, merasa nyaman karena memang yang kita desain itu sesuai dengan anak kita gitu loh. Ya, Iya, mungkin bisa jadi ditambah gambar, wah masjid di kampung kita nih pokoknya. Oh, itu tugu di kota kita, di kabupaten kita. Ya. biasanya Jadi, kalau di pop pertamanya itu saya tampilkan anak itu dulu, foto anak itu baru tampilkan ah, videonya. Oh iya itu iya. gambar saya, itu gambar saya Oh kan. iya iya, Ya, itu jadi itu kan namanya trik-trik untuk anu kita ya, apa namanya, untuk supaya materi itu tertarik. Terus lagi di saat kita membuat bahan ajar itu memang lebih baik anak-anak kita dan sekolah kita tuh Pak, ya, apapun bentuknya, ya apapun bentuknya, karena ori gitu kan, original. Karena nanti begitu berubah tahun, siapa tahu ada perubahan itu, wah, dulu tuh kayak ini loh gitu. Oke, kita lanjut Pak ya. ya, Bapak ingat masih gaya belajar siswa itu ada berapa tuh Pak? ya ada visual, Mm-mm, kemudian kinestik, mm-mm, audio visual gitu Pak. Auditorial, mm-mm. kinestik, kemudian visual. Visual ya. Pak Lidi, Ya, berkenaan dengan ini kebiasaan Bapak nih. Di saat eh, bel sudah masuk, terus bel keluar, bagaimana Bapak mengajarkan itu, melaksanakan tugas itu? Apa lambat masuk, apa lambat, apa cepat keluar? biasanya tepat waktu lah Pak. Usahakan tepat waktu Tepat waktu kalau ya. datang juga kan. Iya. Ini mengapa perlu saya sampaikan.
kita kita guru agama itu bebannya bukan hanya kepada siswa, tapi juga kita Masyarakat, bagaimana Pak. ini masyarakat. Iya, Jadi sorotan utama di iya. masyarakat. Dimanapun kita jadi contoh gitu kan. Jadi contoh. Bukan berarti sok disiplin, sok aktif itu tidak. Tapi memang kita mengenal wal asri tadi. Kalau kita sudah bicara baca wal asri kan ngeri, Pak. Ini waktu ya, Pak. Iya. Wong Al-Qur'an Allah wis sampai menggunakan sumpah gitu kan. Masa kita santai-santai. Oke, kita lanjut ya, tepat waktu ya. Eh, pernah membuat PTK, Pak? Untuk kegiatan kemarin, insya Allah sudah, Pak. Kalau untuk Sebelum-sebelumnya? sebelumnya, belum pernah, Pak. Hmm, Ya, belum pernah ya. belum, Pak. Ada permasalahan di pembelajaran Bapak di kelas? Kalau di kelas biasanya sering saya temui itu ya masih kadang sudah duduk di kelas 3 itu masih ada anak yang belum bisa membaca gitu Pak. Bukan hanya Eh, huruf baca Al-Quran saja, baca hmm, Latin aja masih ada yang belum mampu belum Pak. bisa membaca ya. Itu kalau belum bisa membaca Al-Quran, memang wilayah kita. Tapi kalau belum bisa membaca bahasa Indonesianya, itu sudah harus dilaporkan ke kepala sekolah dan di saat rapat harus dibuka di forum tuh, Pak. Iya Pak. Ya, biar solusinya ada. Dan jika perlu ya juga nanti karena banyak tuh tidak bisa baca itu. Karena memang Iya. di rumah juga tidak ada yang ngajari atau memang di rumah tidak apa, artinya orang tua sekolah harus kerjasama. Tapi kita tahu loh Pak, misalnya ada anak tuh memang lambatnya tuh lambat apa gitu, lambat bermasalah atau memang salah salah strategi Nah, gitu kan. mungkin kebanyakan salah strategi Pak. Nah, itu. Kalau salah strategi masih cepat ngolahnya. Tapi kalau memang anak itu bawaan ibaratnya itu kurang ya, itu memang ya harus butuh kesabaran kita. Tapi bisa kita lihat kok kalau anak itu salah strategi dia lincah, tetap ada tak kelebihan di mana itu biasanya biasanya salah-salah strategi. Kita lanjut. Ya Pak. Eh Pak Aulid, boleh Ya di Pak. berkenaan dengan metode, strategi, ya, atau model, misalnya Bapak menggunakan metode ini, strategi ini, model ini. Bagaimana Bapak mengevaluasi model itu atau strategi itu efektif atau tidaknya? Biasanya itu dia melihat keaktifan siswa Pak. Keaktifan siswa ya. Ya, aktif nggak sesuai dengan metode yang saya terapkan tersebut. Iya, Ya. iyalah. Artinya itu sudah menjadi catatan. Oh, ini kayaknya bisa dilanjutkan metode ini untuk semester besok atau tahun depan. Tapi kalau wah ini kayaknya anak kok lesu hasilnya apa? Ya, Itu kita vakum, iya. seakan-akan tidak mengerti dengan apa yang kita Iya, berikan itu, berarti iya, iya. belum bisa, mungkin sulit bagi anak memahami Eh, metode eh, tersebut. Dan itu nanti bisa secara tulisannya diarahkan ke PTK tadi, Pak. Diarahkan PTK dari permasalahan, terus model atau strategi atau metode. Eh, Pak Holiday, Ya, Pak. misalnya begini, eh, Bapak mendengar cerita atau ada aduan orang tua berkenaan dengan kehidupan sehari siswa. Pernah Pak, Bapak mengembangkan materinya? Misalnya ada kehidupan siswa, orang tuanya cerita gini-gini loh anak kami gini-gini. Atau dari guru, oh anak-anak itu gini-gini-gini gitu. Bapak sebagai guru agama kan punya beban itu untuk menyampaikan. Pernah, Pak. Kira-kira coba Pak ceritakan Pak. Karena itu kalau orang tua mengadukan anaknya itu kan
ini Hmm. orang lain yang mengadukan anak tersebut Hmm. perilakunya itu seperti ini. Setelah saya Heeh. telusuri ternyata memang lingkung keluarganya itu boleh dikatakan Hmm. sudah salah, Pak. Hmm. 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 Ya, Hmm. boleh dikata di lingkungnya itu orang kadang bapaknya itu bukan menyebar aib ya Pak ya. Iya, iya, enggak, Ya, iya. Artinya make gitu Pak. inisial, Pak. Ya, Inisial lah, inisial. make orang tuanya itu Pak. Jadi Heeh. anak itu akhirnya perilakunya di sekolah itu cenderung melawan gitu Pak. Iya, iya. Mungkin karena contoh saya memberikan contoh baik di sekolah, sementara di lingkungan keluarganya itu tidak mencerminkan hal yang baik. Jadi mungkin bertentangan dengan jiwa Dengan anak itu. jiwa-jiwa. Iya. Ya, Jadi artinya Bapak Oleh tetap apa sih? Bagaimana caranya gitu ya? ya. Bagaimana supaya terselesaikan? Iya. Saya ngobrol kebetulan ngobrol sama ibunya saja Pak, sama bapaknya enggak kan saya tahu yang bermasalahnya itu bapaknya itu. Iya, Jadi iya, kalau jadi ngomong sama ibunya saja supaya iya. pelan memberikan perhatian lebih ya kepada Hmm, anak tersebut, iya. sering memberikan nasihat gitu. Berkenaan dengan kebutuhan belajar siswa, pernah ada Pak Holidi menemui, weh, pelajarannya ini cuma batas ini, sementara kebutuhan siswa harus sampai sini ya. Pernah tidak menemukan itu, Pak? Perlu mengembangkannya lebih Iya. jauh gitu Pak. Heeh. Nah, benar Pak. Contohnya, Pak? Terutama dari segi masalah ilmu fikih lah Pak. Iya, Kalau benar-benar. tentang Coba. ya tentang akil balik itulah Pak. Itu kan Mhm. kalau kaji ke buku itu kan masih terlalu sedikit untuk Iya. bisa Heeh. dipahami anak. Jadi Heeh. biasanya saya cari dari buku yang lain untuk lebih Mhm. memperdalam tentang hal tersebut. Iya, Walaupun iya. sekadang dari TP-nya itu tidak ada, tapi untuk lebih memperdalami Mhm. hal tersebut tetap saya ambil dari panduan yang lain gitu Pak. Oke, iya. Lanjut, Pak ya. Ya, Di saat Bapak membuat asesmen atau soal atau rubrik pada modul ajar itu, acuan utamanya kemana, Pak? biasanya itu kepada tujuan dulu Pak. Tujuan Tujuannya. pembelajaran Oke, itu iya, apa? pas. Ya, pada TP-nya dulu Pak. Tujuan Iya, pembelajaran itu. iya. Itu pegangan kita nih tuh, Pak. Ya, Iya. Karena saya tidak ingin soal sudah ada, lalu membuat tujuan gitu kan. Pak, buat soal ya untuk ujian. Oh, soal sudah jadi, baru buat kisi-kisi. padahal itu belum tentu sampai kepada anak. Ah, Akhirnya ke pas it, ujian anak itu sering bingung sendiri, lah Pak. iya, Kami belum belajar ini, Pak. Nah, kan iya, itu terkadang malah jatuh wibawa kita jadinya kan. iya. Pak, kami belum belajar yang ini, Pak. Kok macam mana Oh, ngisinya, Pak? Bahkan saya oh, malah masa terpukul di diri kan. Oh iya, iya, kan iya. berarti belum anak Jadi kan merasa yang pada saat salah dia belum siapa? belajar kan. Yang salah siapa? Berarti kita. Jadi kita. Jangan sampai. Ya sama dengan sederhana loh, Pak. Nak, nih duit 10.000. Oh, belikan ya. Kamu pergi ke pasar, beli es 10 gitu kan. Langsung anak nih, es 10. Ini Pak, es. Paham dia tujuannya. Ada berapa beli esnya, nak? Pak, enggak sampai 10, Pak. Cuman dapat 8 tadi. Tapi masuk es gitu kan. Tapi beda, Bapak nyuruh beli es dengan duit tadi, tujuannya sudah beli es, lepas itu Bapak balik nanya, ada tidak orang jual sepatu di sana? Wah, Pak, kami tidak nengok lah, Pak. Ada juga anak yang sudah tahu di lingkungan situ. Oh, ada, Pak. Kenapa kamu tahu? Kami sering lewat situ, Pak. Jadi karena tidak sesuai dengan tujuan gitu kan. Jadi kita jangan bangga eh, kepada soal yang kita buat itu kalau tidak terjawab itu jangan bangga. Tapi kalau kita membuat soalnya itu sesuai dengan C-nya dipasang, terjawab, itu tuh bangga. Itu yang kepuasan Oh, tersendiri di iya. situ. Bukan Kita bangga guru. soal itu nggak bisa Iya. dijawab, kita bangga. Tapi rata-rata itu perlu kita jadi sederhana gitu kan. Makanya saya Pak, selama saya jadi guru, saya menerapkan ulangan tuh selalu Pak. Saya suruh Iya. baca dulu, waktu minggunya sudah kita apa, tapi mau ulangan tuh sudah pada siap. Siap Pak, tadi malam
kami sudah baca Pak, siap. Jadi saya soal sama Pak, soal sama. Saya tekankan adalah kejujuran. Berapapun nilaimu, Bapak senang dengan kejujuranmu. Karena nanti kalau kamu tidak jujur, Bapak salah kali ngasih obat. Wah, jadi kalau kami dapat tiga, enggak apa-apa. Kita nanti remedial. Iya, Iya. Jadi saya menanamkan itu kalau ulangan, Pak. Jadi anak tuh jujur, tidak mau contek-contekan gitu kan. Karena dia nyaman, saya dapat nilai. Tapi yo nanti ada yang nilai 100, ya, ya. Ah, gitu kan. Jadi memang penanaman, ya pelan-pelan membangun karakter itu kan. Membangun sebuah karakter di lingkungan pendidikan itu memang pelan-pelan. Oke, kita lanjut. iya Pak. Hmm. Pengembangan diri yang Bapak ikuti apa saja, Pak? Pernah kemarin ikut apa K13 kemarin itu Pak. Kanak-kanak Eh, itu K13 oh, pelatihan kan. anu ya, instruktur IKA ya. Iya, IKA kemudian ya. ke KG, Hmm. ke KG Pai. Mungkin cukup lah, Pak, Ya, berkenaan dengan topik kita hari ini. Mudah-mudahan lebih dikembangkan dan kita jangan pelit ilmu, Pak. Itu, iya, Pak. Ilmu itu kalau kita semakin dikasih, semakin menancap ke diri kita. Iya. Saya termasuk orang yang pokoknya ilmu itu sudah. Karena saya prinsipnya begini, di saat orang semakin banyak pintar di lingkungan sekitar saya, kerja saya akan semakin ringan. Dan dia tahu kok ilmu itu dari kita tuh tahu. Di saat nanti ada mantok itu pasti akan kembali. Pak, kalau ini gimana ya? Ah, ini gitu kan. Oke, Alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan. Mudah-mudahan semuanya lulus dan amin. nah, kita kembalikan kepada Pak Harjono, Ketua kelas. Alhamdulillah, atas segala bimbingannya Pak. Semoga apa yang Bapak ajarkan kepada saya dapatlah bermanfaat bagi Amin ya saya Rob. untuk saya amalkan di dalam kehidupan saya sehari-hari dan Amin. untuk menjadi acuan bagi saya di dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru. Oke. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.